Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita salam dulu kiri kanan depan belakangnya, minimal 10 orang. Katakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Haleluya. Sudah minimal 10 orang. Haleluya. Yang bersuka cita boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Nah, sama-sama kita duduk kembali. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa pujian dan penyembahan kami. Kami mau menyenangkan-Mu Raja di atas segala Raja. Karena Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahan kami. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak
dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah, kami senangkan, kami puji. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya, untuk selamanya. Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan ya Tuhan. Ayo Engkaulah pusat penyembahan kami. Yang layak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sambil kita tepuk tangan, kita katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia Tuhan, bagimu Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi. Hanya tepuk tangan saja dan suara. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Surga bumi, suara saja katakan, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ini kami jemaat GBI Gading Serpong menyembah-Mu ya Bapa. Engkau kudus, kudus, kudus.
1 minggu berlalu Tuhan, saat ini kami boleh hadir di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak diagungkan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh ada, kami sehat, kami kuat, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan, Indonesia Tuhan ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan Indonesia di dalam nama Yesus. Kau juga berdaulat atas setiap para pemimpin bangsa Indonesia, dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri yang ada, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah-daerah sampai RT RW. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kiranya Indonesia Tuhan mengalami damai sejahtera, damai sukacita daripada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya memulihkan Indonesia, perekonomian Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sanggup membawa bangsa Indonesia pada perubahan demi perubahan Tuhan, menjadi bangsa yang berdaulat atas bangsa-bangsa lain di dalam nama Yesus. Biar kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjembah Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kau hadir, Kau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, Tuhan mau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan memuliakan nama Tuhan, sehingga pelayanan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan mau pakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga perkataan Tuhan sendiri yang keluar dari mulut hamba-Mu itu yang penuh kuasa, memberkati setiap kami. Kiranya firman ditabur di dalam hati yang sudah siap, sehingga firman boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas gereja kami untuk menjadi berkat bagi sekeliling tempat ini, bahkan bagi gereja-gereja lain di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keuangan gereja kami Tuhan. Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan gereja kami ya Tuhan. Itu khususnya Tuhan untuk balik nama gereja kami, untuk kebutuhan sound Tuhan, untuk kebutuhan pengecatan gedung Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk menjadi Ibu Gembala kami, untuk menjadi ibu rohani kami yang bijaksana, untuk menuntun, untuk membawa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mengalami perubahan demi perubahan, untuk mengalami pertumbuhan iman percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi jemaat yang dewasa, untuk menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun berada dalam nama Yesus. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dengan kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Yang saat ini mempunyai masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Saat ini dalam terikat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau menguasai tempat ini, Kau menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami satukan hati kami bila ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Datangkanlah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dalam
Tuhan tercurah atas setiap kita. Amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah atas setiap kita. Amin. Haleluya. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu diubahkan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Atas setiap kami. Kami adalah jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami Tuhan Yesus. Pimpin langkahku, ku tak selalu nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntun kami Tuhan, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Kami kan taat selalu Tuhan, taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan, ini kami Bapa. Kami dengan
hati yang rindu, hati yang haus datang kepadamu ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak ada sampai saat ini. Tanpa Tuhan yang memimpin langkah kami, tanpa Roh Kudus yang membantu kami tidak ada sampai saat ini. Puaskan kerinduan kami saat ini Tuhan. Pimpin langkah kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu ya Bapa. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami ya Tuhan. Kami yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang dengan kesungguhan hatimu, katakan kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Sama-sama kita katakan, nyatakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan
kami berserah. Kepadamu kami meletakkan seluruh hidup kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Karena Kau sudah tebus kami dengan harga yang mahal. Dengan darah-Mu sendiri. Sebab itu ya Bapa, nyatakanlah kehendak-Mu di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kau melawat kami saat ini, Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di bulan Juni. Ini adalah tanggal 1 Juni kalau saudara belum sadar. Sekarang sudah 1 Juni, udah bulan ke-6, wah luar biasa. Dan bulan ini GBI menetapkan sebagai bulan keluarga. Sebagai bulan keluarga, meskipun di dalam bulan ini kita akan merayakan juga Hari Raya Pentakosta. Baik, hari ini saya akan membawakan satu tema, Kristus pusat keluarga. Kristus pusat keluarga. Yuk kita baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai kelima. Kita akan baca bergantian. Ayat 1 dibaca oleh wanita, ayat 2 dibaca oleh pria, demikian bergantian. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Ya, jadi dimulai dengan wanita. Ayat 1. Siap semuanya? 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sama-sama. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saya akan baca di dalam kembali dalam Matius pasal 7. Ini kenapa layarnya begini ya? Kepotong di sebelah kiri nih Riki ini dikit. Ya, nggak tahu apakah bisa dibetulin atau enggak. Saya akan baca bagi saudara Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 127 yang tadi kita sudah baca bersama-sama ini ditulis oleh Raja Salomo. Oleh Raja Salomo. Di mana dia mendapat mandat dari Tuhan untuk mendirikan apa saudara? Ada yang tahu? Bait suci, ya. Dia diberikan mandat oleh Tuhan untuk mendirikan bait suci. Tadinya keinginan itu ada pada Daud.
Daud ingin mendirikan bait suci bagi Tuhan. Karena dia melihat dia sudah punya rumah yang tetap, tetapi tabut Allah itu masih tinggal di dalam kemah. Jadi Daud ingin mendirikan bait suci bagi Tuhan, rumah Allah. Tetapi Tuhan bilang, bukan kamu yang akan mendirikan. Sebab tanganmu sudah penuh dengan darah. Tetapi anakmu, Salomo, yang akan menjadi raja menggantikan kamu, dialah yang akan mendirikan bagiku bait Allah. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, dia mengatakan dan dia mengakui bahwa bait suci itu bisa didirikan bukan karena ia telah memiliki segala material untuk membangun. Saudara, karena Daud tidak diizinkan Tuhan membangun, maka Daud tapi mempersiapkan segalanya bagi anaknya. Dia mengatakan anakku masih terlalu muda. Dia juga bingung dia mau mengerjakan apa. Ini terlalu besar pekerjaan yang dia hadapi. Jadi Daud persiapkan emas begitu banyak, perak begitu banyak, belum lagi tembaga begitu banyak, kayu begitu banyak, seperti gunung dikatakan. Tetapi Salomo mengaku bahwa kalau dia bisa mendirikan bait suci itu bukan karena kekuatannya, bukan karena segala persiapan yang sudah ada. Namun dia katakan bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dia menyadari bahwa dia bangun bukanlah rumah biasa, melainkan yang dia bangun adalah bait suci, rumah Tuhan. Nah saudara, tetapi rumah dalam ayat ini juga berbicara tentang rumah tangga atau keluarga. Sebuah rumah tangga yang dibangun itu harus memiliki fondasi yang betul. Saya yakin di sini sudah banyak orang yang punya pengalaman membangun rumahnya. Walaupun bukan dia sendiri yang membangun, tapi membangun rumahnya. Nah, harus di atas fondasi yang betul. Kalau tidak maka dia akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Dikatakan dalam Matius 7 tadi. Yang akan segera roboh ketika datang hujan. Ketika datang banjir. Ketika datang angin. Maka dia akan roboh. Namun dikatakan jika rumah tangga kita, keluarga kita dibangun di atas dasar yang betul yaitu Kristus, maka dia seperti rumah yang didirikan di atas batu yang kokoh, yang akan tetap teguh meski dilanda oleh angin, hujan, dan banjir. Pertanyaannya, apakah rumahnya yang beda? Apakah rumahnya yang salah? Bukan. Tapi dasarnya, fondasinya. Fondasi batu itu kokoh. Diterjang oleh apapun, bukan rumahnya yang kuat, tapi batunya yang kuat. Ketika dibangun di atas pasir, bukan rumahnya yang tidak kuat ketika dilanda banjir, tetapi fondasinya, pasir itulah yang membuat rumah itu tidak bisa bertahan dengan kokoh. Nah saudara, kita mungkin bisa membangun bangunan rumah yang mewah, megah, tapi hanya Allah yang membangun rumah tangga atau keluarga. Sekali lagi saya mau katakan, kita mungkin bisa membangun rumah yang megah. House, big house, modern house, luxury house. Kita bisa bangun itu. Tetapi hanya Allah yang bisa membangun home. Yang bisa membangun keluarga. Enggak berdasarkan keluarga yang bahagia, bukan berdasarkan rumah yang bagus. Keluarga
Keluarga yang bahagia bukan berdasarkan rumah yang mewah. Sebaliknya, keluarga tidak bahagia bukan berdasarkan rumahmu jelek, bukan berdasarkan rumahmu kecil, bukan berdasarkan rumahmu sederhana, bukan. Tetapi keluarga yang bahagia, yang kokoh, kalau kita mendasarkannya di atas Kristus. Kalau Kristuslah yang membangun rumah, maka dikatakan itu baru akan berhasil. Tanpa Kristus yang membangun, maka sia-sialah orang membangun rumah. Saudara, banyak rumah tangga saat ini yang tidak bertahan lama. Meskipun itu dibangun oleh orang Kristen, saudara. Tetapi kalau tidak menjadikan Kristus sebagai pusat keluarganya, meskipun keluarga Kristen, itu pasti akan mangkrak, saudara. Itu pasti akan runtuh, pasti akan goyang ketika gelombang hidup melanda. Janji nikah yang sudah diucapkan pun akan terlupakan. Yang mengatakan aku akan mengasihi engkau pada waktu senang maupun susah. Pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit. Lupa, saudara. Lupa. Kalau kita tidak mendasarkan atau tidak memusatkan keluarga kita di dalam Kristus, mereka tidak akan bertahan sampai akhir. Yakni harusnya sampai maut memisahkan kita berdua. Itu kan janji nikah kan seperti itu kan, betul? Yuli masih ingat janji nikahnya? Mana Pak Sianturi? Ya, masih ingat janji nikahnya? Sampai maut memisahkan kita berdua. Itu targetnya. Ya, jadi Pak Tenglan, Ibu Cingyok bersyukur sudah berapa tahun menikah? 44 tahun. Wah, sebentar lagi 50 tahun. Kita akan rayakan pernikahan emas Pak Tenglan. 50 tahun, ya kan? Wah, terus. Kalau jadikan Tuhan sebagai nakodamu, maka pernikahanmu akan langgeng. Sampai maut memisahkan engkau berdua. Bukan salah satu yang memisahkan, tapi sampai maut. Nah saudara, sebelum kita membangun rumah, maka pertama kita akan cari kan siapa pembangunnya. Siapa nanti yang akan membangun rumah kita. Tentunya ada, kita memiliki kriteria-kriteria, nggak sembarang kita cari orang. Kamu bisa bangun rumah ya? Ya udah bangun rumahku. Kan nggak begitu. Sebab bangun rumah bukan sesuatu bangun kayak kandang ayam, bukan. Kita bangun rumah sesuatu yang kita idamkan. Ya, jadi nggak sembarang orang kita tunjuk untuk bangun rumah kita. Kita harus cari tahu dulu, apakah orang tersebut itu bisa dipercaya enggak? Betul ya Bu Desi ya? Bisa dipercaya enggak? Kalau saya kasih uang segini, dia akan belikan bahan-bahan. Bisa dipercaya enggak dia akan melaksanakan sampai akhir? Enggak mangkrak di tengah jalan. Ya. Lalu kita juga mesti pikirkan, mesti pertimbangkan skillnya gimana. Kemampuannya gimana, dia bisa enggak membangun rumah seperti yang saya gambarkan ini. Seperti yang saya inginkan. Dia mampu enggak, bagaimana pengalamannya, apakah dia memang sudah pengalaman membangun rumah-rumah. Jangan-jangan begitu dia bangun 5 tahun, 6 tahun roboh. Atau bocor melulu di sana sini. Jadi kita lihat dulu skillnya, ya. Lalu kita juga perhatikan apakah dia bisa terus memonitor pembangunan itu atau dia seringkali meninggalkan, dia nggak pernah lihat-lihat. Dia serahkan aja kepada tukang-tukang. Dia sendiri pergi mencari pekerjaan yang lain. Tetapi apakah dia memang orangnya bisa terus memonitor sampai pada akhir meski kita tidak ada. Jadi kita seleksi dulu. Kita cari, nggak sembarang orang yang kita itu pilih untuk jadi pembangun rumah kita. Demikian pun dalam membangun keluarga.
Siapa yang saudara cari sebagai pembangun rumah tanggamu? Apakah dirimu sendiri? Dirimu sendiri aja belum pernah menikah sebelumnya. Ya kan? Bagaimana kau bisa tahu apa yang akan dihadapi di dalam pernikahan? Kau belum punya pengalaman sama sekali. Lalu siapa yang kau cari sebagai pembangun? Siapa yang kau andalkan sebagai pembangun? Jika kita mau sukses dalam membangun keluarga, maka kita harus mengundang Yesus sebagai pembangun rumah tangga kita. Dan bukan saja pembangun, namun dia juga harus menjadi pusat dari keluarga kita. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Jadi itu syaratnya. Ketika Yesus ada di dalam keluarga, maka kita baru akan mengalami keluarga yang bahagia. Nah saudara, jika keluarga kita dibangun di atas fondasi yaitu sang pembangun itu sendiri, maka keluarga kita itu akan penuh kasih. Keluarga kita itu ada sukacita, ada damai, ada kesatuan, ada kemenangan. Karena Allah mendesain keluarga itu sehat. Itu tujuan Allah. Allah mau keluarga yang dia bentuk itu sehat. Karena keluarga yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat. Kalau masyarakat kita sehat, maka negara kita juga sehat. Dimulai dari keluarga. Bukan berarti keluarga yang sehat ini enggak ada masalah. Bukan berarti keluarga sehat itu tidak pernah ada ketidaksesuaian. Bukan. Tentu saja itu akan terjadi. Namanya pribadi-pribadi yang berbeda berkumpul, ya pastilah ada ketidaksesuaian. Namun keluarga yang berpusat kepada Kristus tahu bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Karena Roh Kudus memberikan hikmat. Dan bahkan keluarga yang sehat bisa melihat perbedaan, ketidaksesuaian. Itu menjadi kesempatan untuk bertumbuh ke arah dia atau kepada satu sama lain. Bisa saling mengerti, saling memahami, saling mengenal. Dan itulah yang memperkuat ikatan dalam keluarga. Memperkuat kesatuan dalam keluarga. Dan memperkuat kesehatan dalam keluarga. Saudara, kita harus menyadari bahwa tekanan dunia ini begitu kuat, saudara. Sekarang ini tekanan dunia begitu kuat menyerang keluarga kita. Enggak cuma bagi para orang tua, sampai ke anak-anak. Bahaya mengancam keluarga. Kita setiap hari, saudara harus tahu bahwa kita setiap hari ada di dalam peperangan rohani. Sebab itu orang Kristen gak boleh lengah. Gak boleh lengah. Nah, berbahagia dan saya mengucap syukur kepada saudara-saudara yang terlibat di dalam Yeremia Ministry. Itu melatih saudara untuk berdoa. Melatih saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Mulainya mungkin saudara yang belum pernah, mungkin mulai hanya dengan 5 menit. Karena orang yang gak biasa berdoa, 5 menit rasanya lama. Karena saya pernah juga mengalami kan. Tapi saudara mulai, karena saudara terus berdoa, maka saudara mulai tuh, Tuhan kasih hikmat dalam berkata-kata, tambah 10 menit, nambah 15 menit, akhirnya saudara bisa setengah jam, akhirnya bisa 1 jam. Dan
Dan saudara mulai keluar kata-kata yang tidak ditulis lagi di dalam pokok-pokok doa. Bahkan saudara bisa menambahkannya dengan keluarga saudara sendiri. Masukkan di dalam pokok doa. Kesempatan untuk saudara bisa berdoa itu. Dan ini memotivasi kita untuk berdoa. Oleh sebab itu saya bersyukur bagi saudara-saudara yang sudah ikut di dalam ministry Yeremia ini. Ya. Dan kalau saudara belum termasuk dan saudara rindu, saudara bisa daftar itu kepada saudara Cindy atau Ibu Cingyok. Ya. Saya mau. Itu saudara sedang ada di dalam andil pekerjaan Tuhan. Nah saudara, musuh kita ini hendak mencerai-beraikan masyarakat. Musuh kita ini hendak menghancurkan masyarakat, tatanan masyarakat. Nah salah satu strategi andalannya adalah dengan memecah keluarga. Karena tadi kan kalau keluarga sehat, masyarakat sehat. Demikian juga sebaliknya. Masyarakat tidak sehat karena dibangun atas keluarga-keluarga yang tidak sehat. Nah saudara, inilah sebabnya musuh kita itu mau menghancurkan keluarga. Mau memecahkan keluarga. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Ingat itu. Jangan langsung bilang, emang dasar tetangga saya itu memang biang kerok, saudara. Bukan dia musuh kita. Emang dasar tuh saudara saya itu jahat hatinya. Bukan dia musuh kita, saudara. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Bukan. Tapi musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat ini. Itulah musuh kita yang ingin meruntuhkan, yang ingin mencuri apa yang Allah bangun. Allah membangun keluarga, tapi musuh kita ingin menghancurkan keluarga. Allah bangun keluarga untuk kebaikan, tapi musuh kita ingin menghancurkan keluarga-keluarga menjadi berantakan. Nah, saudara, inilah peperangan rohani yang dihadapi oleh gereja Tuhan, oleh keluarga-keluarga Kristen di zaman saat ini, saudara. Kecanggihan teknologi memberikan keuntungan di satu sisi. Tetapi kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak waspada, kecanggihan teknologi bisa menjadi penghancur keluarga. The silent killer. Coba aja saudara perhatikan. Kalau dulu orang makan di restoran, dipakai waktu untuk apa? Bercakap-cakap. Kalau kita makan di restoran, kita pakai buat bercakap-cakap. Justru buat apa kita kan? Yuk kita janjian, yuk kita ketemu di restoran. Sambil kita makan, sambil kita berjumpa. Tujuannya kan untuk berjumpa. Untuk bercakap-cakap, ngobrol, temu kangen. Tetapi saudara sekarang saudara perhatikan. Di bangku-bangku restoran, orang semua pada pegang handphone. Masing-masing pegang handphone. Keluarga duduk di bangku makan, bukan yang ngobrol, tapi masing-masing pegang handphone. Saudara, tidak ada hubungan yang terjadi tanpa komunikasi. Kali lagi saya mau katakan. Komunikasi dan hubungan itu berjalan sejajar. Semakin banyak komunikasi, semakin hubungan akan baik. Hubungan tidak akan baik tanpa komunikasi. Sebab itu saudara, kalau saudara menutup komunikasi dengan handphone saudara, maka itu menjadi pertanda buruk bagi hubungan keluarga kita. Pertanda buruk. Sebab itu perlu dibikin sebuah nilai-nilai keluarga. Oke, di meja makan no handphone. Di meja makan jangan ada handphone. Disinilah kita bercengkerama, ngobrol, cerita satu sama lain.
di meja makan. Mungkin kita punya waktu enggak banyak karena kita masing-masing sibuk. Tetapi justru kesempatan kita makan bersama di meja makan, apakah itu breakfast, lunch atau dinner, tetapi itu kita pakai untuk komunikasi. No handphone. Baik saudara, bagaimana membangun keluarga yang berpusatkan Kristus? Kita akan belajar sekarang bagaimana membangun keluarga yang berpusatkan Kristus. Ya, yang pertama saudara adalah bangun tembok perlindungan. Perhatikan ini para orang tua khususnya. Lindungi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang membuka pintu kepada musuh. Kalau anak kecil kita itu sudah kecanduan handphone, halo orang tua dengarkan ini. Kalau anak kecil kita sudah kecanduan handphone, dengarkan. Jangan disalahkan anak. Orang tua lah yang salah. Karena orang tua tidak mau disibukkan. Karena orang tua nggak mau repot sama anak. Supaya anak anteng dikasihlah handphone. Nah, bener nggak anteng? Anteng banget. Makan pun lupa. Saya mau katakan ini. Tetapi di balik itu semua bahaya mengancam. Saudara kehilangan anakmu. Saudara, anak itu bukan beban. Sekali lagi, anak bukan beban. Anak adalah berkat yang Tuhan titipkan bagi kita. Coba aja kalau saudara nggak dikasih anak, susah saudara. Hatimu akan susah. Ketika Tuhan kasih engkau anak, jangan pandang itu beban. Aduh, lu mah ngerepotin aja dah. Lu mah bikin jadi ini berantakan nih semua nih. Aduh, mama udah capek-capek ya kamu bikin berantakan. Dan akhirnya yang ada apa? Kesel. Ngelihat anak kesel, lihat anak kesel. Udahlah daripada kamu berisik, bikin repot. Tuh main di handphone. Jadi kalau anak-anak kecanduan handphone, jangan salahkan anakmu. Engkau yang salah. Karena engkau enggak mau repot. Padahal waktu tidak akan kembali. Dengarkan ini. Waktu engkau bersama anakmu umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, itu enggak akan kembali. Itulah indahnya. Indahnya kita bersama anak kita yang berumur 1 tahun, berumur 2 tahun, berumur 3 tahun. Nanti udah umur 13 tahun beda. Beda saudara. Saudara merindukan lucunya anak kita itu lari-lari. Udah enggak ada. Umur 13 tahun masalahnya lain lagi. Mungkin bikin kepala kita lebih pusing. Karena dia sedang mencari jati diri. Umur 20 tahun lain lagi masalahnya saudara. Jadi nikmati selama perjalanan hidup anak kita. Jangan biarkan masanya dia direbut sama gadget, sama YouTube, sama game atau apapun. Itu masanya dia bersama dengan kita. Nikmati itu. Nikmat. Dan itu masanya kita menanamkan nilai-nilai ilahi kepada dia. Jangan dia itu penuh dengan segala apa yang ada di YouTube. Jangan konsep berpikirnya dia penuh sama apa yang ada di game. Tapi biarlah dia penuh dengan nilai-nilai yang kita tanamkan. Kita harus memonitor apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Saudara, apalagi di handphone, emang saudara bisa sortir. Kalau dia sudah buka handphone,
ketika dia sedang main tiba-tiba keluar iklan. Duren. Mending iklan yang baik-baik. Iklan yang kekurangan baju. Iklan macam-macam ada di situ. Dan itu kita membiarkan anak kita menyaksikan itu semua. Saudara, ketika mereka bertumbuh lebih besar, kalau kita didik mereka di dalam Tuhan, mereka akan memiliki kesadaran. Mereka jadi tahu apa yang kudus dan apa yang tidak kudus. Mereka nanti akan bisa menjudge sendiri kalau sudah besar. Tapi ketika kecil mereka belum tahu. Sebab itu ketika kecil kita harus lindungi mereka, proteksi mereka, bangun tembok perlindungan. Sudahlah, dalam pernikahan melindungi hati itu sangat penting. Sebab itu kita perlu taruh batasan dalam hidup kita. Bukan saja bagi keluarga, bagi diri kita sendiri juga kasih batasan. Batasan itu penting, saudara. Kalau enggak saling tabrakan. Coba saja jalan raya. Kalau enggak ada batasan, orang main lewat seenaknya, maka yang terjadi adalah chaos. Yang terjadi adalah saling enggak mau ngalah, tabrakan sana sini. Taruh batasan bagi diri kita. Taruh batasan dalam keluarga. Ingat saudara, apa yang kita lihat dan dengar itu sangat mempengaruhi hati kita. Apa yang kita lihat dan dengar itu sangat mempengaruhi hati kita. Ini yang ditangkap oleh orang-orang yang pasang iklan, saudara. Orang tahu bahwa apa yang manusia lihat dan dengar itu akan mempengaruhi hatinya. Sebab itu dia pasang iklan yang menarik semenarik mungkin sehingga orang tergiur untuk membelinya. Nah saudara, Allah menghendaki pernikahan kita kudus. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini adalah gambar dari tembok Konstantinopel. Kalau saudara tahu, Kekaisaran Bizantium itu terkenal dengan temboknya. Mengapa sangat terkenal? Karena tembok ini berlapis dan sanggup bertahan 1000 tahun dari serangan musuh. Konstantinopel terkenal punya tembok yang kokoh. Lapis pertama dia kasih parit. Ada parit di situ. Sehingga ketika musuh mungkin bisa melewati lapis pertama, maka mereka kecebur di parit. Lalu ada lapis kedua, ada lapis ketiga yang tinggi dan tebal. Kemudian ada lapis keempat. Dan lapis ini sungguh-sungguh kuat. 1000 tahun dia bertahan. Coba bayangkan. Dari serangan macam-macam, tapi dia bertahan. Dia dikalahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah dari Turki yang merebutnya dan menjadikannya bagian dari Turki. Bizantium, Konstantinopel menjadi Istanbul. Di situ juga ada gereja yang besar sekali yang akhirnya dijadikan masjid Sofia oleh Kekaisaran atau Kesultanan Utsmaniyah. Tembok yang begitu kuat, saudara, dibombardir oleh Sultan Utsmaniyah dan tentaranya.
akhirnya kalah. Tetapi saya mau katakan saudara, menurut sejarah dikatakan bahwa yang mempercepat kekalahan, keruntuhan Bizantium bukanlah karena temboknya dihancurkan. Tetapi karena ada satu pintu kecil yang terbuka yang tidak disadari. Dan itu akhirnya diterobos masuk oleh pasukan musuh. Dan akhirnya pasukan musuh berhasil menduduki Bizantium. Saudara, tembok yang kokoh itu sangat penting buat perlindungan. Tetapi saya mau katakan, kalau pintunya terbuka, maka tidak akan aman. Tembok yang kokoh bagaimanapun tidak akan 100% aman kalau pintunya terbuka. Apa maksudnya saudara? Yesaya pasal 60 ayat 18 mengatakan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu apa? Selamat. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Tembokmu disebut selamat. Bukankah oleh Kristus kita sudah selamat? Tetapi dikatakan pintu gerbangmu itu adalah pujian. Seringkali kita mengabaikan pujian, saudara. Seringkali kita mengabaikan pujian. Kita datang bergereja pun kita suka bilang masih belum firman Tuhan kok. Masih puji-pujian. Kita nganggap enteng pujian. Dan kita suka tidak mau menyanyi, malas bernyanyi pujian. Padahal di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Daud menyadari kekuatan, kuasa dari pujian. Sebab itu Daud menunjuk Asaf, Heman, Yedutun untuk menaikkan pujian dan memainkan musik sepanjang hari. 724. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Dia menempatkan karena dia tahu betapa berkuasanya pujian. Saudara masih ingat tembok Yeriko yang begitu besar runtuh oleh karena pujian. Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu di penjara yang paling dalam. Rantai-rantai runtuh, gempa bumi terjadi karena pujian. Dan Yesaya mengatakan, pintu-pintu gerbangmu itu pujian. Jadi saudara, mari kita sadari bahwa pujian, puji-pujian, penyembahan kita itu luar biasa. Itu berkuasa. Itu melindungi kita dari serangan musuh. Itu menjadi tembok perlindungan kita. Itu yang mengokohkan keamanan bagi hidup kita. Pujian. Itu adalah pintu. Selamat itu adalah tembok. Usahakanlah sebab itu saudara mezbah keluarga. Di dalam keluarga. Ayo kumpulkan. Jam berapa terserah, mau berapa lama terserah. Tidak hanya baca firman, tapi naikkan pujian. Naikkan pujian. Dan saudara nanti alami sendiri. Bagaimana
Tuhan sendiri yang akan melindungi keluargamu. Tuhan sendiri yang akan menjaga keluargamu. Bangun tembok perlindungan. Yang kedua saudara, yang kedua tetap dalam firman. Kristus pusat keluarga itu. Bagaimana kita membangun, yaitu kita harus tetap di dalam firman-Nya. Berada dalam firman-Nya bukan saja berguna bagi diri kita sendiri, bukan. Tetapi bagi seluruh isi rumah kita. Sebab itu biarkan pasanganmu, biarkan anak-anakmu menyaksikan engkau, melihat engkau sedang mempelajari firman Tuhan. Latih mereka untuk melakukan hal yang sama. Saudara, saya dari kecil telah disuguhkan pemandangan setiap pagi. Papi saya selalu renungan, saat teduh, menyanyi, baca Alkitab, berdoa. Setiap hari. Mata saya melihat itu. Semua anak-anaknya juga melihat itu. Sehingga hasilnya adalah seluruh anak-anaknya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Enggak ada yang hidupnya ngaco-ngaco. Itu Priski menyaksikan sendiri. Bagaimana keluarga saya enggak ada yang hidupnya ngaco-ngaco. Dari kecil mata kami menyaksikan itu papi sebagai kepala keluarga. Dia mungkin bukan orang yang kaya. Dia bukan orang yang pintar cari uang, betul. Saya mengakui itu. Tapi dia menanamkan satu teladan iman yang luar biasa. Dia duduk selalu. Di depan dia ada Alkitab. Dan dia memakai buku Nafiri Kemenangan. Dulu kalau di Petamburan Ibu Rosta masih ingat ya. Nafiri Kemenangan. Dia nyanyi. Pengharapanku. Ntar kalau dia habis nyanyi bahasa kata-katanya, dia nyanyi notnya. Dia nyanyi not, bukan nyanyi not dulu baru kata-kata, tidak. Dia kata-kata dulu, dia baru not. Jadi kami dari kecil belajar. Oh kalau mi itu bunyinya gitu, kalau sol bunyinya gitu. Jadi otodidak saudara. Karena dari mendengar. Para orang tua khususnya bapak-bapak, ayo. Ada di dalam firman. Latih keluargamu untuk melakukan yang sama. Apa manfaat firman Tuhan? Ya, apa yang manfaat firman Tuhan dalam keluarga kalau kita berpusatkan kepada Kristus? Dikatakan menjauhkan dari dosa. Yang pertama tadi menjauhkan dari dosa. Firman Tuhan menjauhkan kita dari dosa. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Anak muda kalau mau bisa kacau. Zaman sekarang ini orang tua mungkin gak bisa tahu dia lakukan apa. Di balik tembok, 4 tembok yang tertutup, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan. Di luar rumah, kita gak bisa buntutin anak kita terus menerus. Tapi firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dijawab dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara itu latih mereka mengenal firman. Supaya firman itulah yang akan menegur dia. Firman itulah yang akan menuntun dia. Firman itulah yang akan melindungi dia dari segala perbuatan yang tidak baik. Mazmur 110 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman itu menjauhkan kita dari dosa. Lalu yang kedua, firman itu juga menjadi senjata dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara,
Di dalam Efesus pasal 6 itu diceritakan tentang senjata-senjata Allah. Semuanya sifatnya bertahan. Hanya satu yang sifatnya menyerang, yaitu pedang roh. Itulah firman Allah. Dengan firman Allah kita bisa menang dalam peperangan rohani. Menjadi senjata kita. Kalau iblis berseru. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Kan begitu. Ya. Pakai senjata firman Allah. Seperti Yesus ketika dia melawan iblis. 40 hari dia dicobai, setelah 40 hari dia puasa. Iblis bilang, bukankah engkau bisa menjadikan roti-roti ini, menjadikan batu-batu ini menjadi roti? Tapi Yesus bilang, ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh segala firman yang diucapkan Allah. Itu dilawan dengan firman Tuhan, saudara. 3 kalinya Yesus mengatakan ada tertulis. Serang sama pedang roh. Firman Allah. Jadi firman Allah itu menjadi senjata di dalam peperangan. Ingat bahwa lawan kita, musuh kita bukan darah dan daging. Sebab itu dikatakan bukannya pedang stainless steel. Bukan pedang tembaga, tetapi pedang roh. Karena yang kita lawan adalah roh-roh di udara. Bukan mertuamu menjadi lawanmu. Bukan. Bukan ipar menjadi lawanmu. Tetapi roh-roh penguasa yang ada di udara. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi apa? Tembok perlindungan. Yang kedua, tetap dalam firman-Nya. Yang ketiga, berdoa di setiap situasi. Berdoa di setiap situasi. Nah, saudara, dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan gini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Apa artinya ini, saudara? Saudara melihat sesuatu enggak di sini? Bahwa berdoa itu dibutuhkan kesepakatan. Katakan, kesepakatan. Berdoa dibutuhkan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini membutuhkan satu iman. Saudara enggak bisa bersepakat dengan orang yang berbeda iman. Tuhan, objek doanya aja juga berbeda. Tujuan doanya juga berbeda. Bagaimana kita bisa sepakat? Sebab itu Billy Graham mengatakan nih kepada pemuda-pemudi ini. Ini ada banyak pemuda-pemudi yang mau menikah. Amin, mau menikah kan? Yang belum punya pacar enggak apa-apa. Yang penting mau menikah kan? Nah, dengarkan ini pesan dari Billy Graham, almarhum. Yang sudah meninggal. Ya, tapi yang luar biasa. Dia katakan begini, ingatlah hal berikut ini. Ingat, didengarkan. Jangan sampai dicuri. Jangan sampai diambil burung. Ya, ingat ini. Ingatlah hal berikut ini. Yang laki-laki dengarkan. Kecantikan jasmani, yang perempuan dengarkan. Kegantengan badan merupakan sebagian daripada pernikahan. Memang senang kalau kita punya pasangan kita ganteng, cantik, senang. Tapi itu hanya sebagian daripada pernikahan. Dengarkan selanjutnya. Keselarasan mental merupakan sebagian lagi. Keselarasan mental. Kita punya daya pikir, pola pikirnya itu sejalan. Sejalan. Orang bilang ada apa? Ada apa bilangnya? Ada chemistry.
Itu keselarasan mental, ya, merupakan sebagian lagi. Tapi dengarkan, tetapi yang terbanyak ialah kesatuan rohani. Tinggal tergantung saudara mau pernikahanmu 1 tahun kandas, 5 tahun kandas, atau mau langgeng. Kesatuan rohani itu yang paling penting dari segalanya. Daya tarik jasmani itu dapat lenyap dalam sekejap saudara. Coba aja dah, orang bagaimanapun cakepnya, ketika dia terkena kanker, ketika dia terkena penyakit kritis, langsung tuh kurus. Saya ingat, suami saya masuk rumah sakit, gagah. Mantap, masih sangat gagah dan ganteng. Saudara, 2 bulan setelah itu, saya melihat dia dengan usia 60 tahun lebih. Saya jadi sudah melihat suami saya meskipun umurnya baru 54, tapi saya sudah melihat dia di umur 60 tahun lebih. Anak kurus, wajahnya menjadi lebih tua. Jadi kecantikan jasmani itu gampang hilang, gampang lenyap dalam sekejap. Billy Graham kemudian mengatakan lagi, saya minta, dia bilang, agar dalam keadaan yang bagaimanapun juga, ini bukan hanya Billy Graham, termasuk saya secara pribadi meminta kepada semua para pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, janganlah menikah dengan seseorang di luar Kristus. Saudara tidak akan menjadi pasangan yang seimbang. Saudara seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Mungkin saudara berpikir, gampang nanti yang penting kalau udah menikah kita doakan. Nanti dia berubah. Saudara saya mau katakan jangan pernah lakukan itu. Saudara tidak akan mendapatkan itu. Kalaupun ada itu 1-2 enggak banyak. Dan itu pun harus melewati penderitaan setiap hari. Berapa banyak saudara berdoa sampai habis rasanya mau putus asa berdoa, dia enggak bertobat. Penderitaan setiap hari. Tapi kalau saudara sudah terlanjur, ya jangan karena itu saudara bercerai. Jangan. Tetapi buat saudara yang belum, nasihat ini adalah merupakan nasihat saya juga. Jangan berpikir nanti dia berubah, nanti dia kenal Tuhan. Tuhan bilang harus mulai dari awal tuh mesti yang benar. Jangan mulai dengan tidak benar. 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu adalah ayat terpendek dalam seluruh Alkitab. Tetapi ini sangat penting. Dia mengatakan tetaplah berdoa. Tetap berdoa di setiap situasi. Tetap berdoa. Dan saudara sebab itu butuh companion untuk berdoa. Di dalam keluarga, companionmu yang paling dekat adalah pasanganmu. Tetap berdoa. Lalu selanjutnya saudara, yang keempat saya segera saja, udah waktunya dah ini, cari kesatuan dalam Kristus ketika terjadi ketidaksesuaian. Saudara, pasangan yang cocok bagaimanapun pasti akan menemukan ketidaksesuaian dalam suatu hal. Saudara, jika tujuannya adalah membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka tidak akan terjadi kesatuan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah kesatuan. Bukan kesamaan, tapi kesatuan. Tujuan seharusnya adalah lebih baik,
lebih baik memahami dan mengerti satu sama lain. Dan bisa bekerja sama dalam hubungan yang lebih dekat. Maka baru kesatuan bisa terjadi. Bukan aku yang benar, dia yang salah. Dia dulu yang harus minta maaf. Kalau kita mau adu benar atau adu salah, enggak akan terjadi kesatuan. Dan bukan itulah yang dikehendaki di dalam sebuah keluarga. Karena kita unik, enggak ada manusia yang sama. Maka seringkali iblis, musuh kita ini menggunakan ketidaksamaan kita itu untuk memecah belah. Sebab itu kita harus gunakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi daripada nimbulin pertengkaran, ya sudah kita jadi saling tahu, oke, kamu berarti gak suka yang begitu, dan kamu juga tahu bahwa aku sukanya begini. Oke, kita jadi sama-sama tahu, kita bisa sama-sama saling menerima keberbedaan kita, dan kita mau jadikan itu menjadi bekerja sama. Kamu mengisi kekurangan saya isi kekurangan kamu. Ada orang yang gak mau ngalah karena merasa kalah. Gak mau merasa kalah, gak mau ngalah. Meskipun itu mengorbankan kerukunan, ketenangan keluarga. Satu hal yang kita harus ingat bahwa bukan siapa yang benar. Goalnya bukan mencari siapa yang benar. Tetapi goalnya adalah kita harus lebih memahami satu sama lain dan bekerja bersama menuju kesatuan. Yang terakhir saudara, yang terakhir sadari bahwa iman itu dipraktekkan, bukan diajarkan. Kedengarannya aneh, tapi saya mau katakan. Iman itu adalah masalah hati, saudara. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nih orang-orang tua, didik anak-anakmu, masih muda, menurut jalan yang patut baginya. Ingat, semasa dia kecil, dia hanya nurut. Sebab itu disitulah waktunya bagi para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita sudah didik anak-anak kita dengan benar di dalam Tuhan, maka kita dengan yakin dan percaya bahwa Tuhanlah nanti yang akan memimpin kehidupannya selanjutnya. Saudara, kata didik di sini diambil dari kata kanak atau train up atau melatih. Latihlah, begitu ya. Nah, memang di dalam ini unsur mendidik ini ada unsur mengajar, saudara. Betul. Tetapi melatih itu berarti melakukan bersama-sama. Kita melatih anak-anak kita untuk makan, betul ya. Pada saat dia masih usia 1 tahun, kita latih mereka untuk makan, betul? Apakah kita bilang sama anak kita waktu kita latih mereka makan, ayo ambil sendoknya, ambil nasinya, ambil makanannya, masukin ke mulut. Apakah kita hanya mengoceh seperti itu? Enggak kan? Halo para orang tua, apakah engkau melakukan seperti itu? Enggak. Tapi engkau dekati dia, pegang tangannya dia. Ambil sendoknya, sama-sama ambil. Sama-sama masukkan ke mulutnya. Begitu terus kita latih setiap kali, begitu. Sampai dia bisa kita lepas sendiri. Waktu kita melatih anak kita jalan, apakah kita bilang, ayo diri. Ayo jalan sekarang. Ayo jalan sekarang, ayo bisa, kamu pasti bisa. Ayo jalan sekarang. Enggak kan. Itu namanya, makanya beda pengajar sama pendidik ya, itu dia. Banyak orang pengajar tapi bukan pendidik. Ngajar, hanya ngajarin. Ya. Kalau ngajar lebih banyak verbalnya. Tapi mendidik lebih banyak prakteknya.
Jadi kita bawa anak kita, ayo kita jalan yuk, kita tuntun dia. Ya, saya yakin ya, Pak Haposan, istrinya juga begitu ya, ngajarin anaknya berjalan. Yuk jalan, ayo Ivana kita jalan, kan gitu ya. Ayo pegang tangannya, mulai ditata, jalan, 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 kan begitu. Itu namanya melatih. Melatih artinya kita ikut terjun. Kita mempraktekkan, kita juga melakukan. Dan anak melihat dari keteladanan. Anak melihat dari contoh. Iman dipraktekkan. Saudara gak hanya bilang kepada anak, ayo baca Alkitab, ayo doa. Tapi anak gak pernah melihat orang tuanya baca Alkitab, gak pernah lihat orang tuanya doa. Enggak masuk saudara. Papi saya enggak pernah bilang, ayo baca Alkitab. Enggak. Ayo nyanyi. Ayo belajar nyanyi. Enggak. Dia mencontohkan saja. Tapi itu sudah menjadi teladan yang hidup. Teladan iman. Jadi iman bukan diajarkan, tapi iman dipraktekkan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikutilah teladanku. Orang tua adalah orang yang ditempatkan Tuhan bagi hidup anak-anakmu untuk menyatakan iman kepada mereka. Untuk jadi contoh iman buat anak-anak, saudara tidak bisa mengharapkan pendeta. Saudara tidak bisa mengharapkan guru-guru sekolah minggu yang ketemu sama mereka hanya 1 minggu sekali. Tapi mereka butuh contoh setiap hari di dalam keluargamu. Saya rindu anak-anak GBI Gading Serpong ini menjadi anak-anak ilahi. Saya rindu menjadi anak-anak yang unggul. Sebab itu jangan cekoki anak-anak kita dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan. Lindungi mereka. Tadi nomor 1. Lindungi. Hanya orang tua yang bisa. Karena orang tua lah yang setiap hari. Dan Tuhan tempatkan memang. Yang memiliki wibawa. Yang memiliki juga kemampuan untuk itu. Ya. Sebab itu praktekkan iman. Nah sebab itu saudara, kita sudah mulai parenting project di tempat ini 2 minggu yang lalu. Minggu depan kita ada lagi untuk sesi kedua. Saudara-saudara, saya anjurkan dan saya dorong saudara para orang tua ikut. Yang sudah pernah ngikut kemarin ini merasakan bagaimana, wah iya dibukakan kita. Ya, jadi saudara-saudara jangan mau cepat-cepat pulang. Jangan berpikir, waduh pengen makan gak apa-apa sebentar. Karena kita kasih untuk waktu untuk makan. Tapi mari ikuti. Karena itu sangat penting. Ingat, generasi kita di tangan kita lah yang membangun. Kita percuma berdoa untuk generasi anak muda. Kita berdoa percuma kalau kita tidak praktek. Mulai dari kita. Ya. Kita bangun keluarga kita. Kita bangun, bisa didik anak-anak kita dengan baik. Kita jadi orang tua yang baik. Saudara, kiranya Tuhan yang menolong kita. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas keluargaku, atas hidupku. Dan kami berserah penuh. Haleluya.
Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, yes, Engkaulah Raja, ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Siapa di antara kita yang mau mengatakan, Tuhan, jadilah Tuhan atas keluargaku. Berdaulatlah Tuhan atas rumah tanggaku. Aku mau membangun rumah tanggaku di dalam Engkau. Engkau sebagai fondasi, Engkau sebagai pusat bagi keluarga kami. Kalau Engkau mau mengatakan ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang menyatakan kami tidak bisa membangun keluarga kami sendiri. Sia-sialah usaha kami membangun rumah tangga kami dengan kekuatan kami sendiri. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah apapun yang kami usahakan. Karena semuanya Tuhan bisa hancur di dalam seketika. Sebab itu ya Bapa, kami perlu Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami mengundang Engkau sendiri ya Bapa, yang menjadi Tuhan dan Raja atas keluarga kami. Engkau yang berdaulat atas keluarga kami. Dan Engkaulah pusat dari keluarga kami. Tolong kami Tuhan untuk membangun tembok perlindungan. Dan kami mau bangun ya Bapa. Kami mau bangun karena Engkaulah tembok perlindungan kami. Dan kami mau bangun juga puji-pujian kepada Tuhan sebagai pintu gerbangnya ya Bapa. Sehingga tidak ada kuasa yang sanggup masuk. Tidak ada hal yang bisa merusak keluarga kami. Karena Engkau ada di dalam kami. Engkau juga tolong kami untuk kami mendasarkan keluarga kami pada firman-Mu. Untuk kami juga Tuhan bersama-sama bersaat teduh. Untuk kami Tuhan membangun doa kami. Bersepakat di dalam menaikkan doa-doa kami. Tuhan tolong bagi para pemuda yang saat ini sedang mencari pasangan. Tuhan, biarlah Engkau yang mempertemukan mereka dengan orang-orang yang satu iman. Oh, biar kiranya Tuhan, mereka boleh menjadi pasangan yang seimbang Tuhan. Tuhanlah yang membuka jalan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga tolong kami di dalam mengatasi setiap ketidaksesuaian. Kami boleh mengatasinya di dalam Engkau. Setiap konflik kami boleh atasi di dalam Engkau. Bukan untuk mencari siapa benar, siapa salah. Tetapi kami mau mencari kesatuan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga tolong ya Bapak. Tolong agar setiap orang tua menjadi teladan. Mempraktekkan iman bagi anak-anak kami. Bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Ini keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau juga yang memberkati perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima. Biar kiranya anggur dan roti ini Kau berkati. Kami boleh mengalami olehnya persekutuan yang indah di dalam tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
menerima perjamuan kudus, silakan duduk. Haleluya. Apakah ada yang sudah mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus tapi belum menerima roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang adalah darah perjanjian ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku.